Satu ketika ini ada dua orang bersahabat dari kalangan imam, yaitu Imam Ahmad bin Hambal sama Yahya bin Ma'in. Ini ada dua orang yang berteman. Cara awamu seangkatan, podo ngajine seangkatan, mari ngono ya sak koncoan. Cuma satunya Imam Ahmad bin Hambal, satunya Imam Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in dan Imam Ahmad bin Hambal. Tapi lebih sepuh Imam Yahya ya. Seangkatan tapi lebih sepuh Imam Yahya. Yahya bin Ma'in. Satu ketika Imam Ahmad bin Hambal ini nyatru menjauh dari Yahya. Kawancoan, dia menjauh. Imam Ahmad bin Hambal menjauh dari Yahya bin Ma'in. Merasa temannya menjauh darinya, dia bertanya-tanya, apa salah ngomong, tak apa-apa. Kenapa kok Ahmad bin Hambal menjauhi diriku? Satu ketika ketemu sama Imam Ahmad bin Hambal, Mat, sampean itu kenapa kok menjauhi aku? Emang ada yang salah dari mungkin ucapanku atau gimana? Maka kemudian kata Imam Ahmad, iya, awakmu ngomong nggak dipikir. Kalau ngomong nggak dipikir, ngomong itu harus dicerna, dipikirkan. Ojo ngomong sembarangan. Loh, kapan aku ngomong kayak gitu? Iya, satu ketika kamu pernah ngomong begini, ini la as'alu ahadan syai'a. Aku nggak pernah minta sesuatu pun kepada orang lain. Aku nggak pernah minta, nggak pernah jalur, babar blas nggak pernah, kata Yahya. Aku nggak pernah minta. Walau a'tani syaitan syai'an la akaltu. Tapi le ono sing ngekei tak terima. Masih iku setan, teko setan. Ngekei iki tak terima ya tak pangan. Lek cara panganan tak pangan. Katanya Imam Ahmad bin Hambal kan ngawur. Mosok pangan dikek setan kon pangan ya. Maka namanya makanan itu ada aturannya. Maka katanya Yahya bin Ma'in, yo sekurang aku mau yo sama guyon. Urusan panganan itu termasuk urusan agama. Di dalam Islam, urusan makan itu termasuk bagian dari agama. Kalau kamu makan barang haram, dari daging haram, sholat juga diterima oleh Allah. Berarti urusan makan ini bukan urusan gurau. Tidak boleh bergurau dengan urusan agama. Dan makan bagian dari urusan agama. Maka katanya Ahmad bin Hambal, cobalah di dalam Al-Quran itu, kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Ayat tadi, kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Allah mendahulukan makan daripada beramal soleh. Di situ ayatnya kulu minat thayyibat baru wa'malu salihah. Tidak dibalik ikmalu salihah wa kulu minat thayyibat. Tidak. Allah mendahulukan kulu minat thayyibat, makanlah yang baik-baik, kemudian baru beramal baik. Karena beramal itu butuh energi. Coba mobil katanya melaku butuh bensin. Bensin itu makanannya, maka makan lebih dulu daripada amal saleh. Kalau lebih dulu berarti itu penting. Ini nabinya yang disuruh makan. Sementara nabi itu adalah uswah hasanah, maka perintah kepada nabi berarti sama dengan perintah kepada umatnya. Haitsu yas'umuna anna tarkal mustaladzati muqarribun ila Allah. Para rahib itu menyangka bahwa menjauhi perkara-perkara yang enak itu bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjauhi kenikmatan dunia itu kemudian dianggap sebagai usaha untuk mendekatkan kepada Allah. Persangka mereka. Faraddallahu alaihim, maka Allah menolak. Allah membantah pernyataan tersebut bi annal madara ala aklil halal wa fi'lit ta'am.
bahwasanya ya, apa yang kita lakukan itu adalah urusan makan yang halal dan melakukan ketaatan. Jadi bukan menjauhi kenikmatan dunia, tapi sing penting ini mangan sing halal, mari ngono fi'li taat, melakukan ketaatan. Makanya Kanjeng Nabi mengajarkan kepada kita untuk menikah. Sementara orang-orang rahib-rahib itu menjauhi nikah. Para nabi datang ke pasar mengajarkan untuk bekerja. Sementara para rahib dia itu menjauh ke gua-gua, ya, wiritan-wiritan, menjauhi pasar. Maka itulah agama Islam, agama yang dibawa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam, dan sungguh aku muliakan anak Adam. Aku muliakan itu maksudnya gimana? Kata para mufassir, di antaranya Al-Imam At-Tabari mengatakan bahwasanya Allah memuliakan manusia itu maksudnya Allah memberikan taslit dan taskhir. Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk menundukkan makhluk yang lain untuk kepentingan hidup manusia. Apakah tumbuh-tumbuhan itu digunakan untuk manusia, hewan-hewan untuk kepentingan manusia, untuk makanan, untuk kendaraan, semua dikuasai oleh manusia. Itu maksudnya Allah memuliakan manusia. Dan ini di dalam ayat yang lain Allah berfirman, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan ma fil ardi, apa yang di muka bumi ini, lakum, untuk kalian, untuk manusia. Semua yang di muka bumi diciptakan Allah untuk manusia. Tapi di muka bumi ini banyak macam-macam. Maka Allah kemudian memerintahkan falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka hendaknya seseorang itu melihat dan merenungkan apa yang ia makan. Hendaklah seseorang itu melihat makanannya. Bukankah Allah mencurahkan air dari langit berupa hujan? Allah kemudian menumbuhkan biji-bijian, menumbuhkan sayur-sayuran, kebun-kebun, buah-buahan di muka bumi. Semua itu mata'an lakum wa li'an'amikum, mata'an, sebagai sarana untuk bersenang-senang, untuk dimakan ya, oleh manusia. Maka di dalam ayat yang lain disebutkan kulu mir rizki rabbikum, makanlah dari rezeki Tuhanmu, washkurulah, dan bersyukurlah. Makan rezeki Allah dan bersyukurlah. Nah, dengan demikian maka makan makanan yang disenangi, kemudian bersyukur kepada Allah, itu merupakan wujud dari melakukan perintah Allah, sehingga itu terpuji. Karena Allah memerintahkan kulu mir rizqillah, mangano washkurulahu syukura. Maka tatkala orang makan kemudian bersyukur, itu berarti perbuatan terpuji, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa Nabi Nuh itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu kana abdan syakura. Nabi Nuh dipuji oleh Allah, innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh adalah hamba yang banyak bersyukur. Nabi Nuh merupakan hamba yang banyak bersyukur. Bersyukur bagaimana? Dikatakan
Sa'ad bin Mas'ud dia mengatakan li'annahu kana idza akala aw syariba hamidallah. Nabi Nuh dipuji oleh Allah sebagai orang yang syakura, yang banyak bersyukur, karena setiap kali makan, setiap kali minum, maka Nabi Nuh itu hamidallah, dia memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makan makanan yang kamu senangi, kamu punya hobi makan apa, kamu makan makanan yang enak itu, kemudian kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah satu perbuatan terpuji. Jadi perbuatan yang terpuji bukan dengan menjauhi makanan yang enak, tidak seperti yang dilakukan oleh rohib-rohib itu, bukan. Jadi ayat ini malah merupakan penolakan Allah, bantahan Allah kepada persangkaan orang-orang yang menganggap apa yang dilakukan oleh rohib-rohib pertapa itu merupakan satu kebaikan. Bahkan ada seorang sufi nih ya, image-nya kita kalau berbicara sufi adalah orang yang menjauhi kenikmatan dunia. Ada seorang sufi namanya Syekh Abdul Hasan As-Sadili. Syekh Abu Hasan As-Sadili itu disebutkan kewalian dan sirnya itu sederajat dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Berarti ini sufinya bukan kaleng-kaleng ya. Beliau Syekh Abdul Hasan As-Sadili. Beliau berkata kepada muridnya, menasehati muridnya, kulu min atyabit ta'am, makanlah makanan yang paling enak. Ini guru sufi loh yang ngomong. Guru sufi ngomong kepada muridnya, kulu min atyabit ta'am, makanlah kalian dengan makanan yang paling enak. Washrabu min aladzi syarab, minumlah kamu dengan minuman yang paling enak, yang paling lezat. Wanamu ala awta'il firash, tidurlah kalian di atas kasur yang paling empuk. Walbasu alyanith thiyab, walbasu alyanith thiyab, dan pakailah pakaian yang lembut dan halus. Kalau dulu kalau pakaian kasar itu murah, kalau yang halus yang mahal. Pakailah pakaian yang mahal, gak apa-apa. Gawean mangan sing enak, ngombe sing paling enak, turu di kasur sing paling larang gak apa-apa. Pakailah pakaian yang paling mahal, gak apa-apa. Ini image kita, orang sufi kan meninggalkan kenikmatan dunia. Ini malah sebaliknya, ngongkon santri-santri ini menyuruh kepada murid-muridnya untuk makan yang enak, minum yang enak, tidur di atas kasur yang empuk, pakai pakaian yang mahal. Gak apa-apa. Terus apa tujuannya? Kenapa sang guru ini kemudian menasehati dan menganjurkan murid-muridnya demikian? Kemudian beliau melanjutkan nasihat ini. Fa inna ahadakum idza fa'ala dzalik wa qala alhamdulillah yastajibu kullu udwin fihi lisyukr. Kalau kamu melakukan semua itu, makan yang enak, minum yang enak, kemudian kalau tidur di atas ranjang yang empuk, pakaian yang mahal, lakukan. Kalau kalian melakukan hal itu, kemudian kamu bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, berarti semua anggota badanmu itu ada syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iki jenenge syukur tenanan. Nang Gusti Allah sangat-sangat bersyukur kepada Allah. Bukan hanya mulut. Wetenge sing mari mangan enak, alhamdulillah, syukur. Tangan kaki geger karena tidurnya di kasur yang empuk, ikut alhamdulillah, kan gitu. Seluruh badannya tertutup dengan pakaian yang mahal, pakaian yang lembut. Ketika mulutnya ngomong alhamdulillah, ikut alhamdulillah semua. Ini berbeda, ini masih katanya Abdul Hasan As-Sadili. Berbeda dengan tatkala kalian tuh makan yang gak enak. Ya, makan misalnya yang paling murah, sing gak enak rasanya, ngombe sing pokok sing gak enak. Habis itu pakaiannya yang kasar, kemudian tidurnya pun
kasure atos, ya gak empuk. Hatimu dongkol, jenenge gak enak kan, gak nyocokin nang hati, ya dongkol. Tadi mari ngomong dipaksa-paksa, mari makan, alhamdulillah. Alhamdulillahmu cuma di bibir saja. Sementara anggota badan lainnya gak ikut bersyukur. Maka kata beliau bahwa kedongkolan hati yang semacam itu lebih dekat daripada dosa, lebih dekat kepada dosa daripada orang yang menikmati dunia kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang mubah. Paham maksudnya? Makanya di dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis sahih riwayat Muslim, innallaha la yarda 'anil abdi. Sungguh ada inna, sungguh ada la yarda. Sungguh-sungguh wis tenanan Allah ridho kepada seorang hamba ya'kulul aklata, yang dia makan, aw yashrabu syarbata, atau minum, fayahmaduhu 'alaiha, kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh bersyukur. Tadi kalau ada orang makan, minum, kemudian syukuri tenanan, Allah ridho. Sungguh-sungguh tadi inna dan la, sungguh Allah ridho kepada orang tersebut. Ridho kepada orang yang makan, bukan orang yang puasa loh ini. Orang makan tapi dia syukurnya tenanan, alhamdulillah tenanan. Makanya kata Syekh Abdul Hasan As-Sadili tadi, syukur tenanan ya bukan mulut saja, semua anggota badan ikut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka iki lho pentingnya ilmu, ya, pentingnya ngaji. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Turmudi, beliau bersabda, man akala ta'aman, barang siapa yang makan, faqala, kemudian setelah makan dia berdoa, alhamdulillahilladzi at'amani hadza, segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan aku berupa makanan ini, wa razaqanihi, dan yang telah memberikan rizki berupa makanan yang telah aku makan, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa daya dan kekuatan dari diriku, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka orang itu akan diampuni dosa-dosanya dari dosa yang telah lewat. Jadi melebur dosa bukan hanya puasa. Kalau kamu makan kemudian alhamdulillah tenanan, di sepuro dosane.